warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 19 1A15 Sistem Informasi. Nama saya Lucia Waliah. Dan saya Marinia Aufar Sabrina. Saya Farhan Rifa Ramadhani. Dan saya Alfariji Rasulun Rahmat. Saya Arema Estus. Guys, we are from Group 2. So today we will bring English material about gerund and infinitive. Jadi, hari ini kita bakal membawakan materi bahasa Inggris tentang gerund and infinitive. Kalian tahu nggak sih gerund dan infinitive itu apa? Oke, nah di sini aku mau jelasin tentang gerund. Nah, di sini gerund yang pertama yang akan saya jelaskan adalah gerund sebagai subjek. Nah, gerund sebagai subjek merupakan bentuk kata kerja verb yang ditambahkan akhiran ing. Nah, jadi memiliki fungsi sepenuhnya sebagai kata benda noun di dalam sebuah kalimat. Nah, secara sederhana, gerund adalah sebuah kata kerja yang telah berubah peran menjadi kata benda. Meskipun bentuknya terlihat seperti kata kerja, gerund mengambil alih semua peran dan posisi yang bisa diisi oleh kata benda, seperti subjek, objek, atau pelengkap. Nah, aturan utamanya yaitu posisi selalu di awal kalimat. Terus perannya juga bertindak sebagai nama dari suatu aktivitas atau konsep. Nah, kesepakatan kata kerjanya yaitu gerund sebagai subjek selalu dianggap tunggal sehingga harus diikuti oleh kata kerja bantu, to be atau kerja utama verb dan bentuk tunggal. Nah, perannya bertindak sebagai nama dari suatu aktivitas atau konsep. Kesepakatan kata kerjanya yaitu gerund sebagai subjek atau dianggap tunggal sehingga harus diikuti oleh kata kerja bantu yaitu to be, atau kata kerja utamanya yaitu verb dalam bentuk tunggal. Nah, contoh kalimatnya yaitu kalimat yang menunjukkan fungsi gerund sebagai subjek, yaitu gerund. Contohnya itu swimming, dan swimming is my favorite and activity during the summer. Swimming adalah subjek dari kata kerja tunggal is. Yaitu selanjutnya ada gerund learning. Learning a new language takes time and dedication. Gerund learning adalah subjek dari kata tunggal itu take. Oke, selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Farhan. Gerund sebagai objek langsung direct objek. Gerund sering menjadi objek dari kata kerja tertentu seperti enjoy, avoid, consider, finish, mind, practice, dan lain-lain. Kata kerja ini biasanya diikuti gerund, bukan infinitive to plus verb. Rumus gerund sebagai objek dari kata kerja. Subject plus verb plus gerund plus object of the gerund. Contohnya, she avoid eating junk food. Eating adalah objek dari avoid. Oh iya, ada catatan nih, beberapa kata kerja seperti like, love, hate bisa diikuti gerund atau infinitive. Tapi gerund lebih menekankan kebiasaan. Yang kedua, gerund sebagai preposisi. Setelah preposisi seperti in, on, about, for, by, dan lain-lain, kita harus gunakan gerund, bukan bentuk lain. Rumusnya, subject to be adjective preposition gerund. Contohnya, he is interested in learning new language. Learning adalah objek dari preposisi in. Contoh yang kedua, success depends on working hard. Working sebagai objek dari on. Oke, sekarang giliran saya akan menjelaskan tentang infinite. Infinite adalah bentuk kata kerja dasar yang diawali dengan to. Rumusnya to plus verb 1. Contohnya to read, to write, to fly, to sing. Infinite sendiri mempunyai beberapa fungsi dan saya akan menjelaskan infinite sebagai kata kerja tertentu. Beberapa kata kerja yang harus diikuti infinite adalah want, need, decide, dan plan. Contoh kalimat rumus umum, subject plus main verb plus to plus verb plus complement. Contohnya, she needs to study for the exam. Contoh kedua, we plan to visit our grandparents tomorrow. Jadi, infinite membantu menjelaskan keinginan atau rencana setelah kata kerja tertentu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi infinitif lanjutan, mencakup peran sebagai kata benda noun. Sebagai subjek atau objek, kata sifat adjektif menerangkan kata benda atau kata keterangan adverb, menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lain. Dan juga seringkali untuk menyatakan tujuan atau alasan. Fungsi infinitif sebagai penjelas utama atau infinitive of purpose adalah untuk menyatakan mengapa suatu tindakan dilakukan, yaitu untuk menjelaskan alasan atau maksud dibalik sebuah aksi. Bentuknya adalah to plus verb atau kata kerja dasar, dan jawabannya adalah untuk suatu tindakan atau kejadian yang ingin dicapai. Fungsi infinitif setelah kata sifat atau adjektif adalah untuk menjelaskan atau memberikan alasan mengapa subjek memiliki sifat tersebut, atau untuk memberikan informasi tambahan tentang kata sifat itu sendiri. Struktur ini umum digunakan untuk menghubungkan perasaan, penilaian atau karakteristik dengan tindakan atau kondisi yang menyertainya. Contoh kalimat infinitive of purpose yang pertama, he works hard to achieve his dream. Artinya, dia bekerja keras untuk mimpinya. Yang kedua, they went to the park to take some photos. Atau mereka pergi ke taman untuk mengambil beberapa foto. Contoh kalimat after adjective yang pertama adalah it's important to stay healthy, artinya penting untuk tetap sehat. Yang kedua, she excited to start her new job, artinya dia bersemangat untuk memulai pekerjaan yang baru. Lebih mudahnya kita lihat kasus pertama dari Marini. Ia berkata, I really need finding a way to be more careful. Memang kalimat ini terdengar agak benar, tapi secara kata bahasa ini salah. Kenapa salah? Karena kata kerja need adalah anggota kelompok infinitive only. Itu artinya need harus selalu diikuti oleh to. Kalimat yang benar adalah I really need to find a way to be more careful. Jadi aturan pertama yang harus kita catat adalah need harus selalu diikuti oleh infinitive to find. Selanjutnya kita beralih ke kasus 2. Farah dan kata kerja consider. Dia mencoba memberi saran dan berkata, have you considered to wake up earlier? Nah, ini adalah kesalahan yang berkebalikan. Dalam kasus ini, kata kerja consider justru harus diikuti oleh bentuk gerund, kata kerja plus ing, bukan to, infinitive. Kata kerja consider termasuk kelompok gerund only. Jadi, kalimat yang benar adalah have you considered waking up earlier? Aturan kedua kita, consider harus selalu diikuti oleh gerund, yaitu waking. Nah, kesimpulannya adalah apa intinya dari dua contoh ini? Intinya adalah keputusan untuk memakai ing atau to sepenuhnya tergantung pada kata kerja yang mendahuluinya. Oke.